Haleluya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dan sangat baik bagi kami Tuhan. Engkau yang menyembuhkan sakit kami. Dan Engkau yang memulihkan hidup kami. Dan Engkau Tuhan yang menghiburkan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan pemulihku. Kau pulihkan hidupku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kau Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan penghiburku. Kau hiburkan hatiku. Kau berfirman dan hiburkanku. Kau Tuhan penghiburku. Kau berfirman dan hiburkanku. Kau Tuhan penghiburku. Kau berfirman dan hiburkanku. Kau Tuhan penghiburku. Haleluya. Ku bersyukur ya Tuhan, sebab Kau penyembuh kami. Kau pemulih kami Tuhan. Kau penghibur bagi kami Yesus. Kami kagum Engkau Tuhan. Kami bersyukur bagimu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Betapa besar anugerah-Mu bagi kami. Kami tidak dapat membalas kasih dan kebaikan-Mu bagi kami. Kau luar biasa bagi kami. Kau memulihkan hidup kami. Bahkan Engkau Tuhan telah menyelamatkan kami. Terima kasih. Haleluya. Amin Tuhan. Shalom, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kali ini saya ingin menyampaikan firman Allah bagi kita dari Injil Yohanes pada pasal yang ke-5. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saya ingin mengambil satu tema dari pembacaan firman Allah pada saat ini. Siapakah
yang pedulikan kita. Saudara-saudara, di kolam Bethesda, kalau sewaktu-waktu datang malaikat mengguncangkan air itu, maka siapa saja orang yang sakit apapun penyakitnya, yang terdahulu, yang pertama masuk dalam kolam yang sedang tergoncang itu, maka dia akan mengalami kesembuhan. Namun di situ ada seorang pria yang berpenyakit lumpuh, dan dia sudah menderita karena penyakit itu selama 38 tahun. Saudara bisa bayangkan sakit lumpuh 38 tahun. Dia berkata, dia tidak pernah bisa masuk mendahului yang lain ke kolam yang sedang diguncangkan oleh malaikat itu. Sementara orang lain sudah sembuh. Sudah banyak orang yang sembuh, tapi dia sendiri tidak mengalami apa-apa. Dan ketika Tuhan Yesus melihat bahwa dia sudah lama di situ dalam keadaan sakit, maka Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Orang itu berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, yang ingin saya sampaikan bagi kita, saudara, betapa dalamnya kasih Yesus, betapa pedulinya Yesus bagi orang yang lumpuh, yang sudah 38 tahun itu. Orang lain tidak peduli dengan penderitaan dia. Orang lain tidak peduli dengan air mata dia. Orang lain tidak peduli dengan hidupnya setiap hari. Betapa menderitanya dia dalam waktu 38 tahun. Tapi kali itu Yesus melihat dan peduli dengan dia. Sehingga Alkitab mencatat, dia bangun, dia angkat tilamnya. Lalu dia berjalan, dia sembuh. Dia bebas dari segala penderitaannya. Saudara-saudara, Abraham dalam waktu yang begitu lama menantikan seorang anak. Tidak ada orang lain yang peduli dengan dia. Dan tidak ada manusia yang sanggup menolong dia. Siapakah yang pedulikan dia selain daripada Tuhan Yesus? Yakub ketika dia pergi ke Mesopotamia, saudara, dia berjalan di tempat yang sunyi menuju ke tempat pamannya Laban. Siapakah yang pedulikan dia? Tapi malam itu Tuhan sangat peduli dengan dia dan menjumpai dia dalam satu mimpi. Orang Israel ketika 430 tahun di tanah Mesir, mereka ditindas oleh Firaun dan mereka sangat menderita. Tuhan sangat pedulikan mereka sehingga Tuhan mengutus seorang Musa dan membawa mereka keluar menuju tanah Kanaan. Hal yang sama yang dikerjakan Tuhan Yesus ketika dia melihat orang lumpuh, maka dia buat orang itu berjalan. Dia lihat orang buta, dia buat orang itu melihat. Bahkan dia lihat orang mati, dia bangkitkan orang mati. Dia lihat orang susah, dia hibur orang yang susah. Karena Yesus begitu peduli. Saudaraku yang kekasih, dalam keadaan dunia yang sangat sulit sekarang ini, sementara orang hanya menyelamatkan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan kita, keluarga kita pun tidak bisa menolong kita. Orang lain juga tidak peduli dengan kita, saudara. Tapi siapakah yang peduli? Saya mau beritahu bagi kita, itu adalah Tuhan Yesus. Dia peduli dengan kita. Seperti apa pengalaman kita? Apa yang kita alami sekarang ini? Mungkin anak kita sedang sakit. Mungkin ekonomi kita, saudaraku, sedang hancur. Mungkin juga keluarga kita sedang mengalami guncangan. Saya mau beritahu bagi kita, Yesus sangat peduli dengan kita. Dia ingin memulihkan engkau, dia ingin menyembuhkan engkau, dan dia ingin menghibur hatimu. Dan kalau Yesus sudah membangkitkan orang mati, Yesus sudah membuat orang lumpuh berjalan, hal yang sama yang akan Tuhan kerjakan bagimu dan bagiku pada saat ini. Saya berdoa saudara sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga,
Kami sudah mendengar firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Engkau begitu peduli dengan kami. Seperti Engkau peduli Tuhan dengan seorang yang lumpuh 38 tahun. Engkau hapuskan air matanya Tuhan. Engkau sembuhkan dia dari segala sakit penyakitnya. Engkau angkat penderitaannya. Maka kami juga Tuhan berdoa bagi siapa saja yang menonton acara ini. Tuhan sembuhkan sakit kami. Hiburkan hati kami yang susah. Angkat penderitaan kami ya Tuhan. Engkau dapat menghiburkan hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, Tuhan memberkati kita semua.